mahasiswa semester 6. Hari ini kita akan belajar tentang resusitasi jantung paru pada korban cardiac arrest. Jadi nanti saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan resusitasi jantung paru sehingga kita bisa menjadi penolong untuk pasien dengan cardiac arrest. Oke, untuk pertama yang kita siapkan adalah alat dan bahan. Kita hanya menggunakan alat. Yang pertama adalah handscoon. Nah, handscoon kita gunakan karena kita tidak tahu pasien ini nanti terkena penyakit apa atau penyakit menular apa. Jadi kita proteksi diri dengan APD handscoon. Yang kedua pakai masker. Masker juga digunakan untuk alat pelindung diri. Terus yang ketiga, ketika kita adalah orang petugas medis, kita wajib membawa namanya BVM, Heart Valve Mask. Ini digunakan untuk membantu sistem respirasi atau pernafasan dari korban cardiac arrest. Kalau memang kita tidak membawa ini, kita menjadi penolong awam. Kita hanya menggunakan tangan RCP tanpa menggunakan adanya BVM. Oke. Yang pertama, ada pasien tidak sadarkan diri. Jadi indikasi adanya cardiac arrest adalah satu, pasien tiba-tiba tidak sadarkan diri. Terus yang kedua, tidak ada nyadi. Yang ketiga, tidak ada pola nafas. Jadi itu adalah salah satu indikasi dari cardiac arrest. Yang setelah itu petugas datang. Apa yang pertama kali kita lakukan yaitu proteksi diri dan 3A, yaitu amankan diri, amankan lingkungan, dan amankan pasien. Maksudnya adalah ketika ada pasien di tengah jalan, kita harus mengamankan juga. Kita tidak boleh menolong secara langsung. Jadi kita amankan diri, amankan lingkungan. Misalkan lingkungan ini di daerah gempa, jadi ini harus aman dulu lingkungannya, baru kita lakukan pertolongan. Terus amankan pasien. Tempat pasien ada di tengah jalan maupun ada di hutan, posisi miring, itu harus kita amankan dulu di posisi yang datar. Oke, selanjutnya adalah yang kedua, cek respon. Cara ngecek respon adalah dengan mengetuk bahu pasien, dengan memanggil nama pasien atau nama korban kalau kita tahu nama korban. Apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda baik-baik saja? Jadi diketuk pundaknya, langsung ada respon atau tidak. Kalau tidak ada respon, berarti harus menghubungi petugas ambulan. Kita minta tolong. Kalau kita ini ada dua penolong, jadi satu penolong untuk telepon petugas ambulan. Itu. Kalau kita berada di posisi orang awam, jadi minta tolong masyarakat untuk meminta telepon ambulan dengan membawakan AED, AED automatic electrical defibrillator. Kita cek nadi karotis. Yang pertama kita cek nadi karotis, kesadaran tidak ada, kita telepon, cek nadi karotis dan cek pernafasan. Cek nadi karotis terdekat dan cek nadi pernafasan 3M. Tidak ada nadi, tidak ada pernafasan, berarti indikasi henti jantung. Kalau ada nadi, berarti dia tidak henti jantung. Kalau tidak ada pernapasan, ada nadi, itu berarti dia henti nafas. Oke. Kalau tidak ada nadi, tidak ada nafas, kita lakukan kompresi dada 5 siklus. 1 siklus 30 kompresi, 2 ventilasi. Kalau kita petugas kesehatan, kita menggunakan BVM. Kalau orang awam, kita tidak usah menggunakan pertolongan rescue breathing, jadi langsung dilakukan RCP saja. Jadi kalau kita petugas medis, kita harus menggunakan ini namanya BVM, Heart Valve Mask, untuk membantu pernapasan. Oke, kita mulai RCP ya. Kita akan mulai RCP 5 siklus 2 ventilasi. Setiap 1 siklus 2 ventilasi. 5 siklus 30 kompresi 2 ventilasi. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Setelah 5 siklus, kita harus mengecek nadi dan nafas dengan nadi karotis dan 3M.
Jika nadi sudah ada, nafas tidak ada, kita lanjutkan ke rescue breathing. Jika nadi ada, nafas ada, berarti kita lakukan recovery posisi. Oke. Jadi menggunakan BVM kita melakukan ventilasi, kita taruh di mulut dan hidung pasien dan tangan kita membentuk huruf C untuk memegang ini. Jangan lupa disambung dengan kabel oksigen atau selang oksigen dengan konsentrasi 100%. Jadi seperti ini, kita angkatkan kita hetilkan ini sesuai hitungan. Kalau misalkan sudah 30 kompresi, jadi 1. Kita lihat ada pengembangan di dada, coba lihat. Kita lihat di sini di kembang dadanya bisa mengembang. 1, 2. Nah, ini kita namanya ventilasi. Jadi kita melakukan ventilasi dengan cara ini sampai dada mengembang. Jika kalian salah, ini tidak posisi ke atas, kalau posisi seperti biasa anatomi, maka dada tidak akan mengembang. Meskipun kita tiup sekuat mungkin, dada tidak akan mengembang. Kalau seperti ini, dada akan mengembang. Tuh. Dan untuk RJP, jadi ini ada dada, ini ada sternum. Jadi kita berada di posisi pasien yang paling memang di kanan pasien. Jangan lupa tangan seperti ini, 2. Terus di tengah-tengah dada, di tengah sternum kita lakukan kompresi dada selama 5 siklus. Satu siklusnya 30 kompresi, 2 ventilasi. Nah, yang menggerakkan sini, bukan ini, bukan seperti ini, tapi gitu ya. Itu untuk kompresi. Oke, sekarang kita ke rescue breathing. Rescue breathing dilakukan ketika ada nadi tapi tidak ada nafas. Jadi kita sudah 5 siklus, kita cek nadi sama 3M tadi, ternyata tidak ada nafas tapi ada nadi. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan namanya rescue breathing. Jadi menyelamatkan nafasnya tanpa ada kompresi dada. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya adalah tiap menit. Jadi kalian harus melakukan kalian harus melakukan rescue breathing ini selama 10-12 kali per menit dengan hitungan mudahnya 5-6 detik per 1 ventilasi. Contoh, satu, dua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu seterusnya sampai 12 kali. Hitungan 6 sampai 12 kali, hitungan 5 sampai 10 kali. Itulah yang kita harus lakukan untuk untuk menyelamatkan pernafasan pasien. Setelah rescue breathing selesai 1 menit, apa yang kita lakukan? Tetap cek nadi dan 3M. Jadi nadi karotis terdekat dan ingatkan ini. Nadi ada, nafas ada, berarti pasien sudah clear. Apa yang harus kita lakukan adalah melakukan posisi recovery. Ya, posisi recovery. Bagaimana posisi recovery diberikan? Nanti ini saya akan menjelaskan terkait posisi recovery yang akan diberikan. Oke, kita akan melakukan posisi recovery, di mana fungsi tujuan posisi recovery ini untuk membebaskan adanya refleks mutahan dari lambung maupun di pernafasan untuk posisi lebih santai sehingga nanti ada ekspresi keluar lewat mulut, pasien tidak tersedak lagi. Oke, yang harus kita lakukan adalah pertama, kita posisikan tangan di area sini,
tangan di sini. Terus yang kedua, posisi kaki kanan lurus seperti ini. Sedangkan yang sini lurus. Jadi ini dikasih posisi kaki kanan ditekuk, ini lurus. Terus kita lakukan lock roll. Jadi kita tekuk seperti ini. Jadi seperti ini adalah posisi dari recovery position. Baiklah, itu tadi adalah praktikum keperawatan gawat darurat dengan tema resusitasi jantung paru pada orang atau korban kardiak arrest di masyarakat yang kita lakukan untuk menyelamatkan korban. Jadi saya ulang, yang harus dilakukan adalah satu, proteksi diri dengan 3A, amankan diri, amankan lingkungan, amankan pasien. Terus jangan lupa cek respon pasien dengan menepuk dada pasien. Setelah respon, misalkan tidak ada respon, kita segera panggil bantuan. Dan jangan lupa untuk ketika memanggil bantuan, mintakan AED, sertakan di bawah. Setelah itu kita langsung action, cek nadi karotis dan 3M. Jadi nadi karotis dan mendengarkan, merasakan dan kita lali. Oke, cek yang sekian keempat adalah cek nadi karotis dan cek pernafasan. Jadi raba nadi dan lihat pergerakan dada selama 5 sampai 10 detik. Setelah itu jangan lupa ketika nadi tidak ada, lakukan RCP. RCP 5 siklus, 30 kompresi, 2 ventilasi dalam 1 siklus sampai 5 kali. Ketika ada 2 penolong, maka akan switch role atau bergantian ketika 5 siklus selesai. Jadi bergantian kepada penolong kedua, karena melakukan RCP sangat melelahkan bagi kita yang tidak terbiasa dengan hal-hal keras seperti ini. Terus setelah 5 siklus jangan lupa cek nadi dan pernapasan lagi. Ketika nadi ada, nafas tidak ada, maka yang harus kita lakukan adalah rescue breathing, yaitu memberikan nafas bantuan dengan perhitungan 10-12 kali per menit, seperti itu. Terus ketika rescue breathing selesai, cek nadi dan cek pernapasan ulang. Ketika nadi ada dan nafas ada, yang harus kita lakukan adalah posisi recovery. Jadi posisi recovery yang seperti tadi. Ketika nadi dan nafas tidak ada, maka kita harus mengulang RCP sampai bantuan datang. Jadi indikasi diberhentikannya RCP yaitu pertama bantuan datang, yang kedua penolong kelelahan, yang ketiga korban meninggal dunia. Jadi itu yang harus dilakukan untuk memberhentikan RCP. Jadi ketika bantuan datang, segera hentikan, laporkan kejadian. Ketika korban meninggal, hentikan. Ketika penolong kelelahan, hentikan. Dan selanjutnya adalah ketika korban sadar. Itu yang harus kita lakukan ketika melakukan RCP. Yang kita tahu ketika melakukan RCP. Terima kasih. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.